Yuk kita langsung aja. Aku ngelihat satu saham yang menarik banget malam hari ini. Oke. Ya, IHSG-nya dia bergerak stagnan. Sideways antara 7156 sampai dengan 7401 7401. Oke ya, terus brandnya turun sekitaran 5,74%. Yang bikin IHSG turun hari ini saham brand lagi, saham Pak PP lagi. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini brandnya kan kapan hari kita review bakalan turun sampai 4.000 ya. Hari ini udah kejadian. Dan hari ini tuh merahnya masih tinggi gitu. Merahnya masih besar nih. Wah, sebelum Timnas kick off Indonesia, bela-belain belajar IG Live dari IG Live aku. Oke. Thank you ya Latif. Oke ya, perhatikan ya. Jadi ini brand di sini 3 hari dia jatuhnya volumenya semakin naik. Meskipun candlenya mengecil di sini, ini ngebacanya gimana? Kira-kira gimana? Ini bakalan ada pantulan dikit. Hari ini tadi udah mantul juga, udah ada pantulan. Besok mungkin akan ada sedikit candle hijau sekitaran 4.500-an. Terus bisa ada koreksi lagi. Dan koreksinya bisa berjalan lebih lanjut sampai level 2660-an sampai di sini. Nah, di posisi hari ini investor-investor yang punya di awal itu masih cuan nggak sih? Tarik info line sampai ke sini masih cuan sekitaran 300%. Jadi nanti tulus sebenarnya buat investor-investor yang punya modal sebelum IPO atau modal saat IPO, mereka masih cuan 300% gitu. Di sisi lain ini hari ini ada saham call yang cenderung aktif. Neraca dagang Indonesia itu surplus 3,3 miliar. Dan kita udah review sebenarnya saham-saham komoditas dari akhir Desember kemarin, dan hari ini semakin menarik. Kita lihat ya, ada PTBA. PTBA gimana kabar? Oke, ini PTBA. Perhatikan di sini, PTBA ini dia jangka menengah kita masih ngehold cuan 7-9%, tapi hari ini tadi kita ada buyback untuk yang jangka pendeknya. Jadi jangka pendek waktu itu kita sempat buy juga, tapi udah pernah kejual cuan 5%-an, 5-7%. Hari ini tadi ada buyback jangka pendek untuk PTBA. Ini bisa menguat sampai level 2780 bahkan 2890-an. Bisa sampai 2780 dan 2890-an di sini. Ya, jadi PTBA masih ada upside, saham-saham banking masih ada upside. Goci nanya BRPT, tadi aku udah bahas brand. Oke lah, aku bahas BRPT-nya. BRPT masih bisa turun sampai 945 dan bakalan slow down. Ya, bakalan melambat. Terus aku coba review Indi dari sektor batubara. Indi di M-Trade juga waktu itu kita udah review buy dari 20 Desember dari bawah banget. Ya, kita lihat saham Indika Energy, kita nyolong start sebenarnya waktu itu untuk jangka menengahnya. Jangka menengah sekarang cuannya sekitar 7-12%. Kita masih hold untuk Indi. Dan hari ini Indi kembali naik, membentuk base-nya yang kedua dan masih menarik untuk jangka menengahnya. Random dikit, aku ke BBYB. Ada yang nanyain BBYB bagaimana, nanti aku akan balik ke sektor komoditas. BBYB tadi pagi aku udah bahas di morning briefing M-Trade dan juga di live tradingnya, bahwa dia udah patah dari uptrendnya dan sudah menuju downtrend, uptrend sideways downtrend pada tanggal
12 Januari 2024 dan lumayan multi bagger. BBYB-nya di sini memberikan cuan sekitaran 50-an% buat kita, buat M-traders gitu. Jadi ya thank you buat semua tim M-trade yang sudah membantu. Yuk kita akan lihat juga dari sektor komoditi, ada saham ESA yang juga cukup menarik. Kemarin ESA tuh breakout dan M-trade udah ada dari tanggal 2 Januari kemarin, dan sekarang juga kita lagi masih ngehold ESA. Jadi trading tuh santai aja, nggak usah terburu-buru ya. Jadi jangka menengah kita ada cuan 4-7%-an untuk ESA-nya. Dan perhatikan hari ini ada retracement. ESA ini layak untuk di watch untuk jangka pendeknya ya. Jadi ESA layak di watch untuk jangka pendeknya. Oke, terus kemudian perhatikan di sini. Oke, nah jadi di sini perhatikan ESA-nya ada potensi sedikit retracement, tapi retracementnya masih cakep. Yuk kita ke sektor komoditi yang lain yuk. Bagaimana kabarnya dengan sektor komoditi, sama apa nih? Mau sama apa? Tadi Kuang Chen kayaknya ada mention DOIT. DOIT ini M-Trade juga masih ada di jangka menengah, sekarang juga posisinya masih cuan. Ya, jadi DOIT ini 5-7%-an. Dan kemudian perhatikan di sini di atas ini. Ini di sini ada merah-merah. Dia tanda mau retracement sedikit dan ada potensi dia akan lanjut naik lagi. Nah, ini kalau yang jangka pendek udah profit taking. Sedikit aku belok ke EBT, energi baru terbarukan, PGEO. Bagaimana kabarnya? PGEO masih on track, dia membentuk base yang keduanya antara 1170 sampai 1310. Jadi masih oke sebenarnya kalau mau di watch di 1170. Masih dari sektor komoditas, kalau tadi kita bahas batu bara, terus kita belok dikit ke Medco nih ya. Gimana kabarnya Medco yang sempat membentuk pattern inverse head and shoulders di sini. Ini satu shoulder kiri, dua shoulder kiri, kepala, dan shoulder kanan ya. Nah, jadi perhatikan di sini inverse head and shoulders itu tidak melulu harus satu shoulder. Bisa ada yang dua shoulder seperti ini. Dan dia breakout dari 1220, dia berpotensi untuk menuju ke level mana ini? Sebentar ya. Oke. Bisa menguji 1455 dan sekarang dia masih tenang-tenang aja. Oke. Terus kemudian aku mau lihat saham apa lagi, masih dari sektor komoditi nih. Aku akan lihat MBMA atau Merdeka Battery Minerals Tbk. Hari ini breakoutnya cakep banget gitu ya. Breakoutnya cakep banget dan M-Trade udah ada review jangka menengah di 12 Januari kemarin sebelum rally kencang. Mungkin kalau teman-teman yang ngelihatnya intraday melihat, wah ini kemarin udah naik 5% baru dibeli. View kita sebenarnya bukan intraday. Jadi kemarin kita menunggu confirmation sekitaran 5% naik itu. Kemudian kita buy breakout. Nah, ini bisa sampai ke level berapa? Sampai ke 690, bahkan sampai ke 765 ya. Jadi ini cakep banget. MBMA dia membalik dari stage 4, kemudian ini stage 1, ini menuju 2. Jadi dari downtrend sideways dia mulai terkonfirmasi menuju uptrend. Nah, kalau MBMA sendiri ini kita ada recommendation tuh dari kemarin. Jadi congrats teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kemarin sempat ada trading by MBMA bersama dengan M-Trade. Oke. Aku masih senang sektor komoditas ya dalam jangka pendek ini. ITMG agak ketinggian, meskipun sama-sama naik tapi ITMG agak ketinggian. Seringkali ITMG ini leading. Bagaimana dengan Saratoga yang banyak sekali kelolaan portfolio dia di sektor komoditas. Kebetulan Saratoga beberapa hari ini lagi retrace, tapi retracementnya
terbilang masih oke, masih normal. Nah, sekarang aku mau tarik satu garis tren di sini. Sebenarnya ini sudah sempat terjadi percepatan tren di sini ya, tapi aku pakai aja yang ini. Nah, Saratoga ini dia supportnya di 1615, selama di atas 1615 masih oke lah ya. Cuman speednya nggak sekencang buat yang saham-saham yang komoditi lainnya gitu. Nah, terus ini perhatikan Harum Energy gimana? Harum Energy dia lagi sideways aja, belum terlalu kencang, jadi metals belum kencang. Ini giliran saham-saham energi sebenarnya, batu bara, oil dan juga gas. Antamnya juga masih bisa turun sampai 1595. MDKA menarik nggak? Aku lebih ke MBMA-nya daripada MDKA-nya. Jadi M-Trade ada di MBMA. M-Trade ada di MBMA tuh sekitaran di level 575-an gitu. Hai Alexako. Oke, terus Bovin bahas dong. Oke deh, aku juga mau bahas Bovin dan juga saham-saham perkapalan selain saham komoditas ya. Jadi selain saham komoditas, aku mau bahas saham perkapalan. Sebelumnya aku mau review dulu deh Elsa gimana. Dalam jangka pendek Elsa tadi kena profit taking, tapi jangka menengah kita melihat potensinya dia bakalan retrace dikit, terus bisa naik lagi gitu. Oke, terus kita akan lanjut review apa nih, saham-saham perkapalan. Kenapa? Karena ada satu sentimen yang sangat penting sekali buat kita semua perhatikan ya. Jadi sentimen tentang Laut Merah, ketegangan di Laut Merah ini semakin memanas gitu, khususnya pasca serangan Amerika dan Inggris ke kelompok Houthi di Yaman pekan lalu gitu. Nah, ini bisa berdampak besar pada perdagangan global. Laut Merah itu penting banget. Kenapa? Karena sekitar 12% perdagangan global, termasuk 30% kontainer dan 7 juta barrel minyak per hari itu lewat Laut Merah gitu. Karena situasi yang nggak stabil, harga beberapa komoditas ikut naik. Seperti contohnya Brent oil naik 3,06%, WTI oil naik 2,7%, CPO naik 4,09%, dan bahkan emas juga naik 1,3%. Karena orang melirik emas sebagai investasi yang safe haven atau aman di tengah ketegangan geopolitik ini. Nah, sehingga bisa diperhatikan di sini ini biaya pengiriman itu naik lumayan tinggi. Nah, aku akan kasih lihat kalian satu data chart ini, dan thank you banget buat tim M-Trade ya yang udah menyediakan data ini. Ini sumbernya dari gulfbusiness.com. Jadi ada Red Sea Crisis, ini soaring shipping cost, jadi biaya pengiriman tuh naik tinggi. Dan kalau udah kayak gini efeknya lebih ke inflasi. Inflasi di mana? Di Eropa. Kenapa? Karena pengiriman barang-barang dari Asia tuh menuju ke Eropa dan beberapa juga ke Amerika. Dampak direct itu sebenarnya ke Eropa ya, jadi lebih ke Eropa. Nah, kalau Amerika gimana dampaknya? Mungkin indirect gitu. Nah, dampaknya lebih indirect kalau buat Amerika ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kita tetap mewaspadai ini. Semoga inflasi Amerika nggak naik. Kalau inflasi Amerikanya naik karena faktor ini bisa membuat The Fed The Fed kembali menaikkan suku bunganya. Semoga tidak, karena sentimen suku bunga The Fed ini benar-benar sentimen yang sangat berpengaruh sekali terhadap pasar saham Indonesia, terutama saham-saham big banks Indonesia. Oke. Jadi gimana nih saham-saham dari sektor perkapalan? Aku mau simak satu-satu. Yuk kita lihat dari SMDR dulu nih. Oke, Sido nanti ya, Sido. Perhatikan di sini. Besok di M-Trade, di morning briefing M-Trade, kita akan share satu saham yang akumulasinya cakep banget. Ya, jadi kita mau review di M-Trade. SMDR, Samudera Indonesia. Di sini secara chart memang cakep, tapi volumenya tuh sebenarnya liquidity-nya tuh labil banget. Abis naik tinggi di sini, terus dia bisa kayak ya cuman segini doang gitu. Ya, bisa jatuh langsung gitu. Jadi sebenarnya kita ngelihat sentimen dari Laut Merah ini dimanfaatkan oleh
apa ya namanya ya, mungkin market maker dalam negeri untuk ya untuk meramaikan saham-saham tertentu kali ya dari sektor ini terutama. Nah, untuk SMDR sendiri, dia tuh secara laporan keuangannya tahun ini dia turun revenue-nya sekitar 32,6% secara tahunan, dan kuartalan turun 6,32%. Terus kemudian laba bersihnya turun juga 62%. Jadi pendapatan dan laba bersih SMDR ini turun secara tahunan. Valuasinya juga premium 16,22% di atas rata-rata. Ya adalah likuiditasnya cukup ada, dan katalis positif terbarunya dia lagi menyiapkan anggaran 20 juta untuk menambah armada baru di 2024, 2 tugboat, 4 tongkang, dan 1 floating crane. Tapi ya technical ini masih bisa naik, but be very careful di sini, harus diamati, siap-siap jualan kalau misalkan dia tiba-tiba ada bantingan. Terus aku mau review TPMA. Nah, TPMA di sini dia secara liquidity juga ada, bisa di tradingin. Hari ini dia bergerak masih sideways, tapi activity-nya tuh udah mulai aktif banget gitu untuk TPMA. Jadi ini beberapa kali kita review di sini. Dan hari ini ada peningkatan volume, dalam jangka pendek bisa ke 740 dan bisa di watch untuk TPMA-nya. TPMA secara revenue naik 3%-an secara tahunan, dan labanya naik 30% secara tahunan. Valuasinya masih mahal, premium 33%. Jadi kita lebih memperhatikan teknikalnya aja untuk TPMA ya. Ada yang bilang TPMA bonus dividen, ya oke lah. Cuman kalau kita trading kita nggak ngelihat dividen. Justru kalau malah tanggal dividen trader itu keluar. Jadi orang tuh mesti tahu fokusnya bagaimana. Oke, kemudian kita akan lihat Sochi Lines. Sochi ini gimana? Bentar, TPMA ada sentimen dikit nih. Ini dia memperkuat bisnis dengan penambahan kapal juga, penambahan 6 kapal baru ya, buat mendukung target pertumbuhan dan laba bersih. Sekarang kita lihat Sochi Lines TBK. Sochi saham perkapalan yang kinerjanya turun di September 2023, valuasinya masih sedikit terdiskon, dan likuiditasnya masih bagusan SMDR. Nah, ini Sochi secara teknikal mesti hati-hati banget. Dia volatile banget, ekornya atau jarumnya panjang banget di sini. Jadi be very careful di sini. Kita lagi masih ngebahas saham-saham perkapalan. Terus kita akan lihat saham perkapalan ada apa aja sih selain SMDR, TPMA. Selain SMDR, TPMA, Sochi, ada juga Temas, Wins, dan Hais. Nah, ini Wins di sini, ini liquidity-nya masih agak-agak kurang buat Wins. Pertumbuhan laba bersihnya, tapi ya, pertumbuhan laba bersih dia paling tinggi dibanding dengan saham perkapalan lain. Dalam setahun, pertumbuhan revenue naik 21%, pertumbuhan laba bersihnya naik 150%. Kalau pertumbuhan laba bersih tinggi banget kayak gitu, kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan labanya naik, biasanya efisiensi. Nah, valuasinya Wins ini dia paling mahal dibandingkan dengan saham perkapalan lain, tapi sayangnya dia nggak liquid gitu. Ya, jadi agak-agak berisiko untuk ditradingkan. Jadi tadi kita di TPMA aja. Hais ini juga masih akan naik, but be very careful for the liquidity. Pendapatan dan laba bersihnya tumbuh secara tahunan. Saham perkapalan ini valuasinya paling murah dibandingkan dengan yang lainnya, Hasnur International Shipping. Kondisi sahamnya ya oke lah, cukup liquid. Ini patternnya mirip banget sama SMDR. Masih bisa naik sampai sekitaran level 260-270-an, but be very careful di sini, disclaimer on, saya nggak suruh untuk beli gitu ya. Jadi aku mereview trennya masih bisa positif. Oke, terus SMDR aku tadi udah bahas Apit Satria. Aku akan bahas sekali lagi mungkin kalau ada yang tertinggal. Intinya SMDR masih trennya naik dan patternnya mirip banget dengan Hais. Resisten sekitaran 402 dan 420. Be very careful untuk trading jangka pendek aja. Oke, rame banget yang nanyain Sido muncul. Baiklah, saya akan bahas Sido muncul. Ya, Sido muncul hari ini volume transaksinya meningkat lumayan tinggi, tapi sebenarnya secara teknikal tidak banyak yang berubah.
dari Sido muncul ini. Dia sideways di level 510 sampai dengan 530 sideways aja. Kita melihat fundamental Sido muncul ini oke, tapi secara pergerakan harga saham dia masih lambat, masih oke kok. Investor juga masih masuk, investor gede mereka juga melihat emiten itu masih oke. Cuman jangka pendek slow down karena kemarin sempat harga beras naik dan investor retail tuh mengutamakan kebutuhan pokoknya dulu. Jadi aku melihat ini cyclical jangka pendek aja penurunannya dia. Dan kalau teman-teman untuk investing, menurut aku sih saat ini Sido muncul timingnya untuk investing lumayan murah secara teknikal juga, dan upside-nya masih cukup lumayan, bisa sampai ke level 700-an untuk mungkin di tahun 2024 ini. Kalbe Pharma, oke. Let me review Kalbe Pharma sedikit ya. Secara monthly aku udah sering banget bahas Kalbe Pharma. Tada, dia lagi di area support saat ini. Terus kemudian secara daily, ada nggak yang bisa bacain ini Kalbe Pharma? Ada nggak yang bisa baca ini? Baca dong di sini Kalbe Pharma kira-kira ngapain ya? Alumni workshop ada nggak di sini? Workshop Super Trader next di tanggal 6 dan 7 Juli 2024. Buat shop langsung aja ke supertrader.id atau DM aku. Karena limited seat dan setahun mungkin cuma 2 kali aja. Inverse flag enggak, sideways iya. Ini ada yang pintar nih. Emi Junika. Ya, ini Emi Junika nih, lihat nih. Suani sih. Iya, gimana taunya akumulasi? Cahyadi Herlambang, iya cakep deh ya. Ya udah, tuh udah dijawab sama teman-teman semuanya. Oke, ya stage 1 akumulasi. Akumulasi taunya dari mana? And this pattern for the monthly chart is very beautiful retracement. Oke. Oke, cakep deh. Oke, mau bahas saham, apalagi aku beralih ke sektor finance. Hari ini ada yang rame. Aku mau bahas saham Bevin. Oke. Bevinnya lagi sideways. Di atas bisa jadi tanda kelanjutan arah naik, bisa jadi tanda dia nggak kemana-mana. Tapi hari ini sorry patternnya tadi monthly chart, sorry ya, kayak agak-agak aneh gitu patternnya dia. Oke, di daily chart dia juga sideways kecil, tapi daily ini lebih kelihatan pembalikan arahnya dari downtrend, terus dia udah berbalik jadi perjalanannya menuju uptrend. Resisten di 1205 tadi udah mau breakout muntup gitu. Kalau breakout dari 1205 dia bisa menuju sampai 1300-an. Ini Bevin ya. Oke, Doit aku udah bahas tadi, Jadi Bevin ini termasuk sektor sektor yang cukup menarik. Saham yang tadi hari ini juga cukup menarik. Bentar, tadi aku ada nemu satu saham yang lumayan rame juga. Tugu. Ini patternnya juga cakep, cuman liquidity-nya yang kurang. Oke, aku lagi ngecek. Oh ya, jangan lupa aku mau bahas ini, GoTo tuh udah breakout beberapa hari kemarin di 88. Ini pelan-pelan juga dia menuju uptrend dikit-dikit sampai 95, kemungkinan sampai 95 resistennya dia. Minta tolong banget katanya Itma, dia saham bagus, BVPS-nya tapi under value gitu ya di market. Oke, aku mau jelasin bahwa tidak semua saham yang fundamentalnya bagus naik. Demikian pula tidak semua saham yang naik itu fundamentalnya bagus. Jadi saham yang fundamentalnya biasa aja itu bisa aja loh rally. Itu mah nggak usah
pikirin ini dia bakalan turun sih, dia bakalan turun sampai 615. Beberapa waktu terakhir dari Desember ini mulai ada activity, ada liquidity. Tapi sekalinya si pemegang saham di sini, ini mereka buang jualan, ini bakalan bisa tidur lagi saham kayak gini. Bisa tidur lagi nih. Jadi agak-agak mengkhawatirkan sebenarnya secara likuiditasnya. Tegas Miss, tegas apa? Itma, yes or no? No. SMGR, kenapa no? Karena liquidity. SMGR gimana kabarnya? SMGR masih sideways sih SMGR ini. Volume penjualannya memang naik 10% tahunan di 2023 gitu. Tapi trennya masih sideways aja, jadi kita wait and see dulu. Terus ini Romero Andre MBMA to the moon, wes tak bahas tadi di awal. Ayu emang chartnya ini ya, bisa sampai 690 sampai 765-an. Oke, terus kemudian CTRA, cakep. Laporan keuangan ini lagi beberapa yang ada yang kita update. Marketing salesnya Cetra ini naik 24% di 2023. Jadi kalau ada retracement sampai ke 1195 atau mendekati area 2000, ini sebenarnya area yang bagus. Ya, jadi marketing salesnya CTRA Ciputra Development naik 24% jadi 10,2 triliun di full year 2023. Ini bukan cuma melewati target tahunan mereka di 9,8 triliun atau melewati target jadi 105% dari target, tapi juga menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan atau Ciputra Development itu sendiri. Dan bisnis perumahan tuh jadi pendorong utama CTRA yang menyumbang pendapatan 80% dari total marketing salesnya, disusul dengan segmen ruko 17%-an. Nah, jadi kita ngelihat CTRA ini menarik ya. Kita ngelihat ini sebagai pencapaian yang bagus buat CTRA gitu. Di tahun 2024 kita memperkirakan marketing sales Cetra tuh bisa naik lebih tinggi lagi, terutama karena adanya insentif PPN DTP 100% dari Januari sampai Juni 2024. Jadi 2024 sektor properti yang ada penjualan perumahan yang didorong oleh PPN ini oke. Ya, jadi anyway, dari Juli sampai Desember 2024 itu insentif PPN-nya sekitaran 50%. Jadi ini bakalan berdampak sangat positif sekali buat CTRA ya. Oke, kita coba lihat lagi patternnya CTRA gimana. Dia di level high, di level berapa ya? Tertingginya 1300. Oke, itu CTRA. Terus kemudian SMGR. Kok SMGR? Aduh, CTRA kok jadi SMGR sih? Kita mau lihat P1 dan SMRA masih sideways. SMRA, CTRA cakep banget chartnya tadi, jadi kita tungguin di retracement-nya ya. Oke. Anyway, BBYB besok naik kata Sandra aja. PPY enggak, aku udah bahas BBYB bisa turun. Naik paling sebentar doang, tapi dia udah habis. Tren naiknya jangka pendek udah habis. Ya, oke. Terus ada yang teriak-teriak seger. Emang ada apa sih sama seger? Aku mau ngecekin beberapa saham yang ini deh. Enggak, sideways aja. Dimas enggak. Best enggak. Intiland enggak. Akra yes. Akra masih ngehold kita. Jangka panjang BBYB gimana? Aku nggak jangka panjang di BBYB, aku jangka menengah aja. MDLN apakah sedang akum? Kelihatannya ada pattern akumulasi di sini. Tapi nanti dulu deh, wait and see dulu. Indiantam udah dibahas tadi. Cepin gimana? Cepin ada tanda reversal tapi minor banget. Ini buat jangka pendek banget. Jadi sebenarnya belum kuat. Volumenya juga masih kecil, masih bisa turun sampai 45-60. TLKM gimana? Apakah uptrend lagi? Kayaknya ada update TLKM deh. Dia lagi fokus meluncurkan satelit dan memperkuat jaringan optik gitu. Jadi mengoperasikan komunikasi satelit, akan meluncurkan satelit high throughput atau HTS pada 24 Februari gitu. Jadi kalau dibilang uptrend belum, malah justru di sini kena resisten.
Jadi kemarin sempat naik 2 kali gagal dan itu menjadi resisten baru. Aku mau update ada berita market ya di kondisi makro Indonesia. Neraca perdagangan kita tuh surplus. Jadi Desember 2023 Indonesia mencatatkan surplus 3,3 miliar US dollar. Ekspor turun 5,76% jadi 22,41 miliar. Impornya juga turun 3,81%. Jadi surplusnya sebenarnya karena turun-turun semua, jadi agak melambat juga ya perekonomiannya. Secara keseluruhan sepanjang 2023 Indonesia tuh memiliki surplus perdagangan sebesar 36,93 miliar US dollar karena ekspornya turun dan impornya juga turun. Meskipun harga komoditas mengalami normalisasi alias turun normal dan permintaan global turun karena perlambatan perekonomian global, Indonesia masih surplus ya, masih oke lah gitu. Oke, terus SMDR udah tak bahas tadi, Taufan. Utang luar negeri gimana? Utang luar negeri Indonesia kan kabarnya naik banget ya di November 2023. Nah, kenapa sih? Karena pemerintah tuh menarik utang baru dalam bentuk global sukuk 2 miliar US dollar atau 31,2 triliun rupiah ya, dengan kurs 15.600 waktu itu. Kemudian posisi utang luar negeri Indonesia ini gimana? Tercatat sekitaran 400,9 miliar US dollar atau sekitar 6.237 triliun dengan kurs 15.559 kursnya. Sementara utang luar negeri Oktober waktu itu 394,4 miliar. Nah, jadi gimana sih posisi utang luar negeri Indonesia ini? Masih aman nggak? Diperkirakan masih aman dan terkendali karena semua utang luar negerinya ini tenornya jangka panjang, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap GDP itu sebesar 29,3%. Dan didominasi ya aku harus minum dulu nih. Utang luar negeri Indonesia itu didominasi oleh utang jangka panjang dengan sekitar 87,1% dari utang luar negeri itu jangka panjang. Jadi dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri sehat, Bank Indonesia dan pemerintah ini mereka juga memperkuat koordinasi gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi intinya masih aman karena jangka panjang. Oke ya. You on gram, utang Indonesia paling aman di dunia kata Prabowo. Masa sih? Enggak 6.000 triliun utang Indonesia, enggak 6.000 ya deh 6.237 triliun. Sudahlah. Ini ada yang mau nge-HK Mayora. Hey Puji. Mayora cakep. Dia habis V-shape gitu, terus kemudian turun yang bentuk handle dan potensi lanjut naik lagi. Batasnya di 2400. Hardware kabarnya gimana? Hardware dia V-shape, ini ada handle-nya dan ini udah mencapai apa ya, target ya sebenarnya. Tapi masih bisa deh naik sampai 840 dan Hardware ini ngasih cuan kita berkali-kali baik di M-Fast maupun di M-Trade. Jadi ya ini buat jangka panjangnya kita ada 44 sampai 94% belum di referensi jual sih sebenarnya. Untuk jangka menengahnya 14 sampai 15%. Anyway, Pegas, aku mau bahas Pegas deh dari sektor energi. Penasaran dengan Pegas? Patternnya inverse head and shoulder masih kok, tunggu aja ya. Oke. Terus Astra International nih, ada link all shop nanya Astra International. Nggak kemana-mana Astra Internationalnya. By the way teman-teman, buat yang mau belajar investasi jangka panjang hari Sabtu nanti itu ada Investart jam 10 pagi. Yang mau belajar investasi jangka panjang untuk pemula, ada Investart strategi investasi untuk pemula 20 Januari. Bisa daftar gratis ke mvest.id/start dengan kode promo VEST20 atau lihat aja di story aku sering bagi ini tuh di story aku. Dan ini bagus banget, cocok banget buat kalian yang masih pemula
Yang masih pemula, yuk aku mau bahas Indofood nih. Oke, aku lagi bikin trading academy. Apa itu ya kira-kira ya? Aku mau ngebut bikin itu biar Januari kelar. Pokoknya Januari target aku kelar syuting trading academy. Semoga Februari bisa launch. Indofood Inverse Head and Shoulders, cakep. Harum tadi udah bahas belum ya? Udah, set base aja. Kira-kira itu yang aku bahas tadi semuanya. Dari sektor komoditi masih menarik dan ya, tapi nggak semua komoditi ya. Ini ada yang bagus lagi, ada yang cakep nih. Tapi mesti ngecek liquidity. Saham ini nih, Bang Aladin. Ya. Terus tadi ada CTRA yang juga cakep. Kira-kira itu aja sih, Bapak Ibu. Oke, see you tomorrow di morning briefing M-Trade. Dan untuk alumni workshop Super Trader, besok ada live trading. Sehat selalu semuanya. Jangan lupa daftar MVestart buat kalian yang mau belajar investasi, terutama untuk pemula. mvest.id/start. Salam profit.